membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kaum salafi ya mencoba membela atau menyelamatkan muka ustadz mereka, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, yang menyampaikan ketika menjawab pertanyaan bahwa mengusap kepala sunnah dan sah wudhu jika tidak melakukannya. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, yang merupakan hukum wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Bagaimana kalau kita tayamum? Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah. Kaum salafi mencoba membela dengan cara mengalihkan tema bahasan. Mereka mencoba mengotak-atik kosakata. Mereka mencoba membawa masalah ini kepada masalah tata bahasa, masalah nahwu sorof, sobat-sobat. Padahal meskipun sang penanya menanyakan membasuh kepala, akan tetapi Ustadz Khalid Basalamah paham yang dimaksud penanya tersebut adalah mengusap kepala. Ya, orang cerdas tidak harus letterlock. Orang cerdas tahu apa yang disampaikan. Karena orang yang cerdas memahami kapasitas sang penanya, pengetahuan sang penanya. Kenapa sang penanya bertanya? Karena memang keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ilmu nahwu dan sorof. Dan tentu saja sang penanya memakai bahasa sehari-hari yang biasa didengarnya. Orang yang bodoh atau membodohkan diri sendiri, mendungukan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Lutfianto dan kawan-kawannya, mempermasalahkan kata membasuh ini. Karena mereka ingin mengaburkan substansi yang dibahas sebenarnya. Mereka mencoba mengaburkan pertanyaan yang mendasar, yaitu benarkah membasuh kepala ketika berwudu itu sunnah? Benarkah sah wudu jika tidak mengusap kepala maksudnya? Nah, ini saya saja sering terseleo lidah, karena memang yang sering dipakai kata membasuh, tetapi maksudnya adalah mengusap
kepala. Nah, jadi orang yang bodoh mencoba mengaburkan ini. Ya. Mereka membodoh diri mereka sendiri. Mereka mendungukkan diri mereka sendiri. Karena mereka ngeyel, ya, memaksa bahwa ya di Al-Quran tidak ada membasuh kepala. Ya, akhirnya ya saya mengalah. Ya, oke. Kalau kata membasuh tidak ada di Al-Quran, nah, apakah mengusap atau menyapu kepala juga tidak ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi? Nah, apakah tidak mengusap atau menyapu kepala sah wudhu seseorang? Silahkan, ya, dihadirkan dalilnya. Kalau Anda mengatakan itu sah. Nah, akhirnya mereka mundur teratur, sobat-sobat. Ya, mereka tidak mampu menjawab. Ya, ketika kata membasuh diganti dengan kata mengusap atau menyapu. Ya, Lutfianto mingkam, tidak berkomen lagi, tidak merespon lagi. Nah, sobat-sobat, ya, untuk mengetahui jawaban benar atau salah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan, ya, mengusap kepala sunnah dan sah wudhu seseorang tanpa mengusap kepala. Yang ini dibela mati-matian oleh kaum salafi, oleh Lutfianto dan kawan-kawan. Tetapi dengan cara bukan merespon substansinya, bukan merespon tema pokok bahasanya, tetapi coba mengalihkan ke masalah nahu sorob, masalah yang kulit, bukan substansi. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini benar atau salah, ya, kita tampilkan cuplikan video yang juga dari kaum salafi. Ana ingin mengingatkan, karena kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, ada 4 rukun yang sepakat para ulama, yaitu yang di surat Al-Maidah: membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Terjadi beda pendapat dalam mazhab Hanafi. Mereka menyebutkan hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Niat juga sunnah dalam mazhab Hanafi. Yang lainnya kumur-kumur, istinsyak, tertib, berturut-turut, semuanya itu sunnah. Mengusap kepala seluruh kepala, buat mereka cukup mengusap kepala itu rubu' 1/4, sisanya sunnah. Mengusap kedua telinga itu sunnah. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, mereka menambahkan niat. Dari 4 tadi, mereka menambahkan niat, lalu mereka menambahkan untuk menggosok. Jadi bukan sekedar basah, tapi digosok. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, berturut-turut. Tapi tidak harus tertib. Tertib buat mereka sunnah. Bisa jadi orang wudhu
mulai dari kaki. Nah, ini pendapat, anak katakan pendapat, dan ini pendapat Syekh Abdul Azim yang mengatakan tidak harus tertib juga. Kemudian sisanya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia dan kita termasuk dari mereka, mereka menambahkan 2 yang termasuk wajib wudu. Dari 4 hal mereka menambahkan niat dan tertib. Jadi niat dan tertib dalam mazhab Syafi'i harus. Jadi kalau antum wudu di masjid mulai dari kaki dulu akan diingkari oleh orang masjid. Ki mazhab opo iki? Anyar meneng. Apalagi yang mempraktekkan sing jenggoten. Ini tambah. Maka kita perlu memperhatikan. Jangan mau tampil beda. Syekh Abdul Azim walaupun tidak mengatakan tertib itu sebagai rukun, tapi mengatakan itu sebagai sunnah. Kita tetap berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai karena kita ingin tampil beda, kita wudhu tanpa tertib. Sisanya menurut mazhab Syafi'i sunnah. Kumur-kumur sunnah, mengusap semua kepala sunnah, mengusap telinga sunnah, berturut-turut termasuk sunnah. Adapun dalam mazhab Hambali, dan itu yang dibaca sebenarnya, dimasukkan niat. Yang kedua, kumur-kumur dan istinsyak bersama menyuci wajah. Yang ketiga, dalam mazhab Hambali harus tertib. Dan yang keempat, harus berturut-turut. Yang kelima, mengusap kepala, mengusap telinga bersama kepala. Mereka memasukkan, dan itu sudah dibahas oleh Syekh Abdul Azim, di mana Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ra's. 2 telinga termasuk bagian kepala. Barakallahu fiik. Tentang rukun-rukun dalam wudhu kita. Nah, dari sini kan kita sudah bisa menyimpulkan benar atau salah apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang dibela mati-matian oleh kaum salafi, sobat-sobat. Nah, jadi jelas ya bahwa membasuh kepala itu rukun wudhu, bukan sunnah, tetapi wajib dilakukan. Ya, nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.